Nah, kayak gini jadi simple kan sambalnya orang Romania. Ini Mas Stefan sama nenek suka sekali. Aduh, 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 aduh. Bismillah. Udah matang ini. Tuh teman-teman lihat ya. Aromanya mantap sekali. Mas Stefan udah kepingin. Ini kok merah ya? Ini kayaknya udah mau menetas. Ya untung nggak aku masukkan. Buang aja ini. Teman-teman ya. Babat. Oke. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizvi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaannya? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah ini sekarang kita ada di dapur ya, jadi hari ini kita mau masak. Dan sebelumnya kita mau kasih tahu ke teman-teman kalau beberapa hari ini kita nggak bikin video ya teman-teman ya. Jadi makanya 2 hari ke belakang ini ya kita nggak posting video soalnya kita ada keperluan ya teman-teman ya, jadi sibuk kayak gitu, jadi kita nggak sempat bikin video. Dan sekarang kita kembali lagi, dan sekarang ini kita mau masak-masak ya. Jadi masak-masak hari ini tuh karena hari ini nenek itu mau pulang dari rumah sakit ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video kita, teman-teman tahu ya kalau nenek sekitar 9 hari ya, 9 hari ini di rumah sakit karena bukan sakit ya, tapi untuk kontrol kesehatan nenek kayak gitu. Dan hari ini tuh hari Kamis, nenek waktunya pulang, makanya kita mau masak makanan kesukaannya nenek ya. Jadi kita mau masak 2 masakan hari ini, yaitu babat perut sapi sama ikan ya teman-teman ya, ikan kembung ya. Dan kali ini kita masaknya masak ala-ala Romania ya, karena nenek ini kesukaannya pastinya masakan Romania ya teman-teman. Jadi aku mau kasih tahu teman-teman cara masak ikan orang Romania itu seperti apa ya. Oke, ini aku mau tunjukkan dulu. Pertama-tama bahannya di sini ada, ini ikan apa ya? Ikan kembung ya, kayak gitu. Ikan kembung, ini kemarin sudah aku cuci bersih, aku potong-potong, terus aku marinasi dengan ketumbar, terus garam ya teman-teman, sama lemon kayak gitu. Jadi aku kemarin cuci, terus aku kasih marinasi tadi itu garam, ketumbar, lemon, aku biarkan semalaman ya. Oke, ayo sini sayang. Jadi orang Romania teman-teman kalau masak apa ikan itu, ini nanti kita oven ya, itu simple sekali. Jadi pertama-tama di sini ada loyang, ini loyangnya udah aku cuci bersih tadi. Ini kita kasih minyak, minyaknya sedikit aja ya, sedikit aja, soalnya nggak bagus minyaknya banyak-banyak untuk nenek. Ya ini kita ratakan minyaknya, biar nggak lengket aja apa ikannya ya. Udah. Terus setelah itu sebentar, kena minyak tanganku. Terus ini teman-teman, apa ini, cuka ya, ini cuka apel ya. Ini kita kasih cuka apel sekitar segini aja, dikira-kira aja ya. Orang Romania tuh suka sekali dengan cuka. Mungkin segini cukup ya. Ini aku tuangkan. Udah cuka, sedikit lagi mungkin. Udah. Terus ini aku kasih daun salam ya, daun salam kering. Tapi ini daun salamnya beda ya, beda sama daun salam yang ada di Indonesia teman-teman. Daun salamnya tuh kayak gini loh, kayak gini tuh. Oke, ini kita kasih berapa lembar ya, sekitar segini aja, sekitar 8 lembar ya. Terus kita masukkan, oh ini lupa, apa ini, lada hitam ya teman-teman, lada hitam tapi bukan yang bubuk yang masih bunder-bunder ya. Ini kita kasih secukupnya, kira-kira seginilah ya, segini teman-teman. Sedikit lagi.
biar pedes. Gitu. Oke, terus ini ikannya aku masukkan ke sini. Oh, bentar-bentar. Ini nenek soalnya kalau nggak ada ini kurang mantap teman-teman ya. Ini adalah bumbu penyedap ya. Ini kaldu sayur, mana ya sendok? Sendok, oh ini. Jadi ini kita kasih dikit aja. Dikit segini aja teman-teman ya. Udah kayaknya kebanyakan. Terus kita aduk-aduk ini. Ini penyedapnya teman-teman bisa pakai yang lain ya. Kalau di Indonesia mungkin kaldu jamur ya. Terus ikannya ini kita masukkan yang sudah kita marinasi tadi. Seperti ini. Oke. Ini kayak gini lemaknya ya teman-teman ya, lemak ikan ini. Nggak apa-apa, ini enak ini. Ini kita bolak-balik biar kena ininya, kena cuka ya. Ini misalkan nggak suka cuka, teman-teman bisa kasih lemon ya. Cuman karena orang Romania ini suka sekali dengan ini, dengan cuka. Ini kaldu ikannya teman-teman. Oke, udah. Terus selanjutnya bentar aku cuci tangan dulu ya. Dan bumbu selanjutnya adalah bawang putih ya teman-teman ya. Bawang putihnya kalau orang Romania itu nggak diulek ya, tapi di kayak gini teman-teman, digebrak terus diiris-iris. Ini aku bawang putihnya sesuai selera aja ya. Biasanya kalau orang Romania nggak terlalu banyak kasihnya. Ini aku kasih sekitar berapa ya? Ini sekitar 5 bawang putih. Oke. Iya. Dan ini bawang putih yang sudah aku iris-iris tadi, aku gebrak, aku iris-iris, aku taruh sini teman-teman kayak gini. Oke, udah. Terus ini langsung kita masukkan ke dalam oven ya. Kita oven sekitar kurang lebih 1 jaman lah teman-teman ya. Oke. Tadi ovennya udah aku nyalakan. Oke, bismillah. Gimana ya? Oke teman-teman ya, tuh udah. Ini kita biarkan, kita oven ya sekitar 1 jam ya teman-teman ya. Kalau aku biasanya nggak lihat ininya sih, cuman biasanya aku cek beberapa kali apakah sudah matang. Soalnya ini kan ovennya bukan yang kayak timeran gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita memasak babat sapi ya teman-teman ya. Ini babat sapi, ini udah aku keluarkan dari freezer kemarin. Nah kayak gini. Nah, babat sapi di Romania tuh seperti ini teman-teman. Jadi udah bersih, udah diiris-iris. Ini tinggal aku cuci ya. Aku cuci dulu ya. Ini tadi aku harusnya keluarkan babatnya kemarin malam, cuman aku lupa. Jadi masih keras ya. Ini aku cuci kayak gini, tapi nggak apa-apa, nanti kan juga kita rebus juga ini. Ini aku cuci dengan air panas ya. Oke, ini aku sudah rebus air ya teman-teman ya. Ini aku langsung aja masukkan. Ini fungsinya aku rebus adalah kayak mencuci aja ya, mencuci babatnya.
Ini aku rebus sekitar 5 menit lah ya. Jatuh. Ini babatnya 1 kilo ya. Nah, gini teman-teman, udah dipotong-potong kayak gini, enak jadinya ya. Oke, bentar. Terus ini aku kasih garam ya teman-teman ya. Nanti kan airnya dibuang. Udah. Kita biarkan sampai meleleh dan kita rebus sekitar 5 menit ya. Oke, ini babatnya sudah ini ya. Sudah selesai aku rebus. Ntar aku matikan dulu kompornya. Ya, ini aku rebus sekitar 5 menit ya teman-teman ya, hanya untuk mencuci babatnya aja. Terus aku saring. Oke, teman-teman, ini babatnya sudah aku saring ya. Terus ini babatnya supaya empuk sekali aku pressure cooker ya. Soalnya nenek itu nggak bisa makan babat kalau masih ini apa? Keras gitu ya. Oke, terus ini teman-teman, aku bumbunya aku mau kasih ini. Ini bawang bombay. Aku masukkan. Terus juga ini adalah akar seledri ya teman-teman. Akar seledri. Terus ada wortel. Wortelnya 1 aku iris jadi 2. Terus aku kasih air. Airnya nggak perlu banyak-banyak, sekitar segini cukup ya teman-teman. Terus ini aku pressure cooker sekitar 30 menit ya. Bentar. Oke, ini sambil menunggu babatnya apa bener-bener empuk, sekarang aku mau siapkan ini teman-teman, apa, sambel ya. Jadi ini sambelnya nanti untuk sambel ikan sama untuk sambelnya ini juga. Ini ada bawang putih, jadi orang Romania teman-teman, mereka kalau sambel itu bukan cili atau cabe ya, tapi bawang putih mereka. Ini aku tadi 1 bonggol lebih. Ini aku mau haluskan. Ya, sekitar segini aja. Ini aku mau haluskan sebentar pisau. Ini teman-teman ya. Ini aku geprek dulu seperti ini. Terus aku iris-iris. Ini nanti aku ulek ya. Ini aku geprek dulu, aku iris-iris biar gampang nguleknya. Oke, teman-teman, ini sudah sekitar 45 menit. Aku mau cek ini ya. Oke, kayak gini. Nah, kayak gini. Ini aku mau balik ya. Bentar. Garpu sayang, fork. Ya, ini aku mau balik dulu. Bentar, ini aku tutup. Ini. Ya, ini sepertinya udah matang sih ya. Cuman sedikit lagi, sekitar 15 menit lagi. Oke teman-teman, ini
aku kasih ini ya, tomat jus sedikit aja. Ini kenapa kok aku kasihnya nggak tadi, karena aku nggak kepingin tomatnya itu terlalu ke oven gitu ya. Jadi sebelum mateng baru aku kasih. Dikit aja, nggak banyak-banyak. Udah. Aku masukkan oven lagi. Mana ini? Aku masukkan nanti ini dengan suhu kecil sekali ya. Aku kecilkan nanti apinya ini. Udah. Kecil sekali. Oke, ini aku oven sekitar 10 atau 15 menit lagi, terus selesai matang ya teman-teman. Ini sudah selesai, bawang putihnya aku cincang, terus langsung aku ulek ya teman-teman. Ini bumbunya cuman garam ya, jadi ini aku kasih garam. Jadi sambal orang Romania itu simple sekali. Ini aku dulu awal-awal nggak suka ya, tapi lama-lama sekarang aku suka. Oke, sekarang tinggal diulek sampai halus. Ini udah halus ya teman-teman. Untuk sambal bawang putihnya seperti ini. Deket sayang. Nah kayak gini. Udah orang Romania gini aja teman-teman sambalnya ya. Nggak ada lainnya lagi, cuman bawang putih. Ini biasanya tuh dikasih ini sour cream ya. Sour cream itu seperti ini. Nah kayak gini. Biasanya orang Romania dikasih ini kayak gitu ya, dicampur kayak gitu. Itu ciri khas orang Romania. Jadi sour cream sama bawang putih kayak gitu. Cuman ini nenek sama Mas Stefan lebih suka kalau polosan, nggak pakai sour cream ya. Jadi cuman garam aja. Oke, ini udah. Terus kita kasih air teman-teman sedikit tuh. Biar nggak terlalu kental ya kayak gini. Nah kayak gini jadi simple kan sambalnya orang Romania. Ini Mas Stefan sama nenek suka sekali. Aku awal-awal nggak suka, tapi sekarang lama-lama suka. Enak menurutku. Selain enak, ini tuh sambalnya juga sehat teman-teman. Oke, sambalnya sudah jadi. Sekarang kita ini teman-teman ikannya sudah matang ya. Kita angkat ikannya ini. Sudah 15 menit tadi. Oke, kita lihat, bismillah. Oh ya, sudah matang. Tuh teman-teman, mantap kan? Aduh, bismillah. Udah matang ini. Mantap. Ini aku matikan ovennya. Udah kayak gini teman-teman jadinya. Tuh teman-teman lihat ya. Aromanya mantap sekali. Mas Stefan udah kepingin makan ini. Ya udah, jadi kayak gini cara orang Romania masak ikan di oven ya teman-teman ya. Bumbunya simple sekali. Oke, ini aku biarkan. Terus ini 6 menit lagi selesai di pressure cooker, terus langsung kita masak ya. Oke, ini aku beres-beres ini dulu, langsung kita masak babat sapi. Ini babatnya sudah selesai ya teman-teman. Oke, kita lihat. Sini sayang, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Oke, ini aku pertama-tama singkirkan dulu sayur-sayurannya ya. Soalnya sayurannya ini nggak dipakai ya teman-teman. Jadi sayurannya ini cuman untuk aroma supnya aja ya. Makanya ini kita sendirikan untuk supnya. Ya apa untuk sayurnya.
Nah, ini babatnya teman-teman. Ini tuh empuk sekali ya. Tuh panas, aku nggak bisa pegang ya. Ini kita saring. Oke teman-teman, ini udah selesai aku saring ya. Ini babatnya gelencur-gelencur ya. Ini soft sekali ya. Coba sih. Ini ya. Benar-benar lembut. Oke, sekarang ini aku biarkan dulu biar ini airnya ketiris ya teman-teman. Sekarang ini aku siapkan di sini wajan. Aku kasih minyak sedikit. Terus ini aku tumis bawang putih ya teman-teman. Ini tadi sekitar 6 bawang putih aku cincang. Oke. Nah, ini aku tumis bawang putihnya sampai harum. Oke, ini sudah harum ya untuk bawang putihnya. Langsung aku masukkan ini teman-teman ya, babat. Terus ini kita bumbuin daun salam kering sekitar 3 lembar. 4 lembar. Terus ini ya teman-teman, lada hitam bubuk. Ini sekitar 1 sendok teh. Terus ini penyedap ya, ini favoritnya nenek nih, penyedap sayuran ya. Sekitar segini, setengah sendok makan ya teman-teman. Terus kasih garam. Oke, kita oseng lagi ya. Oke, terus kita masukkan ini ya teman-teman ya, apa tadi kaldu babatnya kita masukkan. Nggak semua, sedikit aja ya, pokoknya nyemak-nyemak. Segitu cukup kayaknya. Oke, ini kita biarkan, kita tutup ya. Kita tutup. Nah, terus ini sambil ini biar agak empuk, maksudnya biar mendidih, kita siapkan ini teman-teman ya. Ini ada telur sama ini sour cream ya. Oke, ini jadi kita pakai cuman kuning telur aja, kita pakai 2 kuning telur. Duh, ini ada apa sih? Ini putihnya aku taruh wajan ya, biar sekalian digoreng nanti. Oke. Ini kuningnya aku taruh di sini. Ya, ini kok merah ya? Ini kayaknya udah mau menetas. Ya, untung nggak aku masukkan. Buang aja ini.
Udah kayak mau menetas teman-teman telurnya. Untung nggak langsung aku masukkan ke dalam situ ya. Kita ambil telur aja lagi. Ada aja pas waktu masak. Untung masih ada stok telur ya. Bismillah, yang ini nggak apa-apa ya. Aman. Oke, ini kuningnya aja. Aku pilih dulu. Terus ini aku masukkan sour cream ya teman-teman ya. Ini sour creamnya isi 1 kilo yang 20% lemaknya. Cuman ini aku nggak pakai semua, aku pakai sekitar 300 gram aja, jadi sepertiganya ini ya. Oke. Ini teman-teman apa? Tadi babatnya aku masukin pressure cooker lagi ya. Aku tambah sekitar 15 menit soalnya buat aku sih empuk, untuk aku sama Stefan tuh empuk. Cuman aku khawatir kalau untuk nenek itu masih agak keras ya. Jadi aku tambah 15 menit lagi. Jadi total aku pressure cooker itu 45 menit. Oke, ini sepertinya untuk ini udah. Nah, ini kita aduk ya teman-teman. Ini sebenarnya harus ada tepung terigu sekitar 1 sendok, cuman karena kita nggak ada tepung terigunya itu fungsinya untuk ngentelin aja ya. Jadi orang Romania itu teman-teman kalau untuk ngentelin pakai tepung terigu ya. Kalau di Indonesia kan rata-rata pakai tepung maizena. Oke, ini udah tercampur rata. Kita biarkan. Ini sisanya aku masukkan ke dalam kulkas. Oke, ini tadi babatnya sudah selesai. Aku pressure cooker yang kedua ya teman-teman ya, dan udah aku pindah ke ini, ke wajan. Sekarang ini langsung aku masukkan ini ya, apa, sour cream sama telur tadi. Ini apinya aku kecilkan biar nanti ininya biar nggak bergerindil ya. Kita campur, kita aduk ya. Ini jadi apinya harus kecil ya teman-teman ya, biar sour creamnya itu nggak bergerindil kayak santan itu loh ya. Kalau santan apinya gede kan dia pecah santannya, sama dengan sour cream ini tarinya aku koretin dulu. Ini namanya adalah apa nama masakan Romania, namanya itu adalah tuslama ya teman-teman ya. Tuslama babat sapi atau tuslama, kalau bahasa Romanianya itu tuslama de burta. Burta itu artinya ini perut babat ya. Oke, ini aku campur-campur dulu sampai ininya apa, sour creamnya menyatu dengan airnya ya. Nanti kalau udah menyatu baru aku gedein apinya. Oke. Ini sudah matang ya teman-teman untuk tuh selama babat sapinya. Ini aku mau incipin dulu. Bismillah, ini babatnya benar-benar lembut sekali soalnya tadi aku pressure cooker 45 menit ya. Bismillah. Mantap. Bentar. Ini untuk Mas Stefan. Ini untuk Mas Stefan ya teman-teman ya, biar incipin. Ini Mas Stefan cobain tuh selama. Ja, gut. Enak? Lekker.
Mas Stefan suka. Soalnya biasanya Mas Stefan nggak suka babat ya. Saya yang tidak suka perut sapi kan. Good. Nanti kita makannya pakai ini ya teman-teman ya. Jadi di kuahnya dikasih ini tambah enak ya. Tuh mantap, sudah matang. Terus cobain ikannya sayang. Ini cobain ikan. Mau try nih. Ha, incipin. Ini nih di sini, dicuil aja. Oke. Oke. Ya, good. Enak, Mantap. mantap. Ya. Oke, berhasil teman-teman hari ini masak makanan Romanianya. Terus selama di Burta, terus ikan oven ala orang Romania juga kayak gitu. Oke, ini aku juga mau cobain ikannya ya. Cobain bismillah. Good, right? Mantap. Ya. Enak teman-teman. Padahal bumbunya cuma simple ya. Oke, ini kita sudah selesai masak semua ya, dan sebentar lagi Mas Stefan mau jemput nenek ke rumah sakit. Aku nggak jemput, soalnya aku mau beres-beres dapur. Makasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita masak-masak hari ini. Semoga teman-teman suka dengan video kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya besok. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa.